Indonesia dikaruniai kekayaan flora dari berbagai varietas dan jenis tumbuhan yang begitu banyak. Dengan iklim tropis, berbagai tanaman mudah tumbuh di negeri ini. Akan tetapi ada juga tumbuhan langka di Indonesia yang kelestarian dan populasinya semakin sedikit. Menurunnya populasi tumbuhan yang terancam itu umumnya terjadi karena berbagai tekanan seperti eksploitasi berlebihan, perusakan habitat, atau alih fungsi lahan. Dan langsung saja ini dia daftar beberapa tanaman langka yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah tanaman kantong semar. Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang banyak tumbuh liar di hutan Kalimantan. Kantong semar juga merupakan tanaman yang mulai langka keberadaannya. Hingga saat ini terdapat 103 jenis kantong semar yang sudah dipublikasikan. Kantong semar masuk dalam kategori karnivora karena ia memakan serangga melalui ujung kantongnya. Kantong semar hidup di hujan tropik dataran rendah, hutan pegunungan, padang savana, hutan gambut, hutan keranggas, dan gunung kapur. Berdasarkan ketinggian tempat tumbuhnya, kantong semar terbagi menjadi kantong semar dataran tinggi, menengah, dan dataran rendah. Ciri-ciri kantong semar ini dilengkapi dengan 2 lembar daun, seperti brengsel, ditutupi bulu-bulu halus sangat sensitif yang mampu mendeteksi keberadaan segala sesuatu, bahkan seekor semut sekalipun. Kantong semar juga memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai indikator iklim. Jika pada suatu kawasan atau areal ditumbuhi tanaman ini, berarti tingkat curah hujan cukup tinggi, kelembabannya di atas 75%, dan tanahnya miskin unsur hara. Kantong semar juga menjadi sumber air bagi para pendaki gunung yang kehausan, sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak minum. pH-nya netral, yaitu 6-7, tetapi air yang bisa diminum adalah yang berada dalam kantong yang masih tertutup. Karena kantong yang berada dalam kondisi terbuka, sebagian besar telah terkontaminasi jasad serangga yang masuk ke dalamnya. Tumbuhan langka berikutnya adalah Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi merupakan tanaman langka dengan ciri khasnya yang berbintik-bintik. Bunga kemerah-merahan ini dikenal juga sebagai bunga terbesar di dunia dalam hal diameter. Diameter terbesar yang pernah tercatat adalah 105 cm dengan berat mencapai 11 kg. Tanaman ini juga dikenal sebagai bunga bangkai. Jika kebanyakan bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu, maka bunga Rafflesia ini dibantu oleh lalat. Bau pada bunga dimanfaatkan untuk mengundang lalat datang, sehingga membantu pelestarian tanaman ini. Rafflesia sendiri bertahan hidup dengan cara mengambil makanan dari pohon lain, karena tidak memiliki akar sejati. Hanya akar semu yang berguna untuk menempel dan menyerap nutrisi dari pohon lain. Tumbuhan ini hanya hidup di tipe hutan hujan dan hanya mekar dalam waktu 3 hari sampai seminggu. Ada banyak faktor yang menyebabkan Rafflesia arnoldi tergolong sangat langka dan bahkan terancam punah. Ada banyak faktor yang menyebabkan Rafflesia arnoldi tergolong sangat langka dan bahkan terancam punah, yaitu karena penyerbukan bunga bangkai sangat jarang terjadi. Bunga ini sangat jarang mekar dan sekali mekar hanya bertahan kira-kira seminggu saja, lalu setelah itu mati. Setelahnya saat satu bunga jantan sedang mekar, belum tentu ada bunga betina yang mekar juga. Itulah yang menyebabkan Rafflesia arnoldi sulit berkembang biak. Selain itu, yang membuat Rafflesia tergolong langka juga akibat aktivitas manusia, sebab habitat asli bunga ini adalah hutan di Sumatera, sedangkan keadaan hutan kian lama kian berkurang luasnya karena pembukaan lahan atau pengundulan hutan. Di nomor 3 tumbuhan yang tergolong langka di Indonesia adalah pohon damar. Pohon damar memiliki nama lain Agathis damara. Pohon damar ini merupakan salah satu pohon asli Indonesia yang berasal dari Papua. Tanaman ini tersebar di Papua hingga Nusa Tenggara. Pohon damar merupakan penghasil getah damar yang memiliki batang setinggi 60 meter. Pohon damar yang terdapat di sejumlah wilayah memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Seperti di Sulawesi, pohon disebut damar lulu atau damar malolo, sedangkan di Ternate disebut salo. Getah damar dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kopal, yaitu hasil olahan getah pohon damar
yang telah membeku yang bisa digunakan sebagai bahan baku industri seperti korek api, plastik, plester, vernis cat, hingga kosmetik. Selain itu, pohon damar dapat digunakan sebagai pohon peneduh. Kayunya, kayu agatis, diperdagangkan sebagai bahan bangunan. Pohon damar tumbuh di hutan tropis dataran rendah dengan ketinggian minimum 1.200 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya di nomor 4 untuk tumbuhan langka yang ada di Indonesia ditempati oleh tanaman acung jangkung. Tanaman acung jangkung termasuk kategori talas-talasan. Tanaman ini dapat dijumpai di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hingga saat ini populasinya terus mengalami penurunan. Diperkirakan saat ini jumlahnya kurang dari 10.000. Ciri-ciri acung jangkung antara lain adalah tangkai berwarna hijau keabu-abuan atau didominasi warna abu serta totol-totol coklat tua. Pada bagian tengah berwarna kecoklatan dan bagian luar berwarna ungu keabu-abuan dengan totol-totol. Dan tanaman acung jangkung ini mengeluarkan bau bangkai saat mekar. Tumbuhan langka selanjutnya adalah anggrek hitam. Anggrek hitam memiliki nama ilmiah Colonie pandurat. Warnanya khas, yaitu kehitaman pada bagian lidah bunganya. Anggrek hitam disebut juga kersik luwai. Habitatnya tersebar di Kalimantan Timur. Anggrek hitam hidup bergerombol membentuk rumpun. Ciri-ciri anggrek hitam yaitu kelopak bunga membentuk lanset, daunnya berwarna hijau berbentuk memanjang, bagian pangkalnya memiliki umbi berbentuk bulat telur agak pipih, bunga anggrek hitam berbentuk tangkai dengan jumlah kuntum antara 5 sampai 10 kuntum per tangkai. Selain 5 jenis tumbuhan langka yang sudah disebutkan sebelumnya, masih ada beberapa tumbuhan langka lainnya yang terdapat di Indonesia. Antara lain ada anggrek tebu. Anggrek tebu merupakan anggrek terberat dan terbesar dengan beratnya bisa mencapai 1 ton untuk satu rumpun anggrek tebu dewasa. Kemudian ada juga pohon cendana. Cendana atau nama latinnya Santalum album dapat ditemukan di Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Sumba. Kemudian ada tumbuhan puaceng. Tumbuhan puaceng hanya tumbuh di dataran tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Puaceng sendiri dapat dimanfaatkan sebagai penambah stamina. Selanjutnya ada pohon rotan Tahiti. Tanaman ini tumbuh di daerah Sulawesi dengan panjang mencapai 10 meter. Pohon ini juga dimanfaatkan untuk bahan mebel dan kerajinan tangan. Lalu ada tumbuhan langka daun payung. Sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal dan terdiri dari 20-30 daunan. Selanjutnya ada bunga Edelweiss Jawa. Lalu ada tumbuhan tengkawang. Pohon ini punya nilai ekonomis yang tinggi sebab merupakan penghasil minyak nabati. Salah satu jenisnya yang paling populer adalah biji meranti merah yang banyak diolah untuk menghasilkan minyak nabati. Turunannya juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan makanan, coklat, pelumas, obat, lilin, dan kosmetik. Nah, itu tadi beberapa jenis tumbuhan langka yang ada di Indonesia dan sudah sepatutnya tumbuhan-tumbuhan tersebut dilestarikan sebagaimana mestinya agar populasinya tetap terjaga. Kalaupun harus dijual belikan, maka sebaiknya dilakukan perbanyakan dalam jumlah yang cukup sehingga tidak merusak atau mengganggu habitat asalnya di alam bebas. Sekian sharing kali ini, semoga bisa menambah wawasan teman-teman yang menyimak video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.